Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama izin perkenalkan diri dan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Maulana dari dari kelas 11 MIPA 6 dan dari kelas 11 MIPA 6 di absen 1 ini membuat video resensi membuat video resensi tentang novel The Time Machine oleh karya H.G. Wells. Nah, untuk identitas buku itu ini judulnya adalah The Time Machine oleh karya H.G. Wells, diterbitkan pertama pada tahun 1895, tapi ini adalah cetakan 2021 dan diterbitkan oleh Alma Books. Nah, untuk sinopsisnya ini buku ini menceritakan kisah seorang perempuan yang dipanggil The Time Traveler yang berhasil membuat mesin waktu dengan konsep bahwa waktu adalah dimensi keempat dari sebuah objek seperti tinggi, panjang, dan lebar sebuah objek. Dan bagian besar kisah ini diceritakan melalui perspektif sang time traveler yang diceritakan pada seorang jurnalis. Dia menceritakan pengalamannya menggunakan mesin tersebut dan berpetualang kepada periode masa depan, yaitu tahun 2101. Di sana dia keherangan melihat dunia yang sudah sangat jauh dari yang dia kenal pada abad ke-19. Keruntuhan bangunan besar yang berserakan di mana-mana. Para penghuni yang dia pertama temui adalah para Eloi dan para Morlock. Nah, para penghuni waktu yang dia pertama, Eloi adalah makhluk kecil, lembut dan tidak berdaya, yang hidup di permukaan bumi dan dalam keadaan damai tetapi pasif. Di sisi lain, Morlock adalah makhluk yang kasar dan kuat yang hidup di bawah tanah dan keluar hanya pada malam hari. Mereka memelihara Eloi seperti ternak dan mereka memangsa mereka saat malam hari. Sang time traveler berusaha memahami dunia baru yang aneh ini dan dinamika antara Eloi dan Morlock. Namun situasinya menjadi kritis ketika mesin waktunya dicuri oleh para Morlock dan disembunyikan di bawah tanah di rumah bawah tanah mereka yang gelap dan berbahaya. Sang time traveler harus berani menghadapi Morlock untuk mendapatkan kembali mesin waktunya dan melarikan diri. Setelah berhasil merebut kembali mesinnya, ia melakukan beberapa perjalanan ke masa depan yang lebih jauh, menyaksikan kehancuran bumi sebelum akhirnya kembali ke zamannya sendiri. Dia menceritakan ini kepada teman-temannya, termasuk sang jurnalis yang tadi disebutkan, yang tetap ragu dan skeptis. Novel berakhir dengan sang time traveler melakukan satu perjalanan lagi dan belum kembali, meninggalkan pertanyaan tentang nasibnya setelah itu. Novel The Time Machine mengeksplorasi tema-tema seperti evolusi manusia, kelas sosial, dan ketidakpastian masa depan, menawarkan pandangan menarik tentang potensi perubahan dan kemajuan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Mesin waktu juga membawa konflik batin bagi sang penjelajah waktu, di mana dia mempertanyakan tentang ketidakpastian masa depan dan masyarakat nan jauh. Nah, sekarang mari kita evaluasi keunggulan dan kekurangan dari novel ini. Nah, keunggulannya, pertama, temanya sangat menarik. Tema ini disajikan dalam buku ini membuka diskusi tentang ketidakpastian masa depan manusia, kelas sosial, dan bagaimana masyarakat kita akan berkembang dari bidang sosial, ekonomi, dan juga aspek evolusi tubuh manusia yang disajikan dalam bentuk konflik para Eloi dan Morlock. Dan kedua keunggulannya adalah buku yang pertama kali mengenalkan konsep mesin waktu pada media populer.
konsep mesin waktu yang ada di media populer itu pertamanya di sini. Konsep bahwa waktu bisa dijelajahi, melalui sebuah mesin sekarang sudah banyak dieksplorasi di media seperti film populer trilogi film populer Steven Spielberg, yaitu trilogi Back to the Future. Tahu kan ya. Dan ketiga, ceritanya yang lumayan seru. Tidak satu kali saya merasa bosan baca buku. Tidak satu momen saya merasa bosan saat membaca buku ini. Tiap babnya sangat berisi. Tidak ada yang namanya cuman isian doang. Ini tuh straight to the point dan berisi ceritanya. Nah, untuk kekurangan, satu, bahasa yang sulit dipahami. Tentu saja karena buku ini tuh sudah tua ya. Istilahnya juga akan sulit dipahami oleh pembaca masa untuk membaca sekarang, karena memakai gaya bahasa tempo dulu. Nah, kedua, tujuan utama dari membuat mesin waktu oleh si time traveler ini kurang dramatis. Jadi sekiranya si time traveler ini sebenarnya tujuan untuk membuat mesin waktu tuh hanya itu, dia cuma bosen dan pengen tahu doang. Ya, kesimpulannya ini buku yang menurut saya layak dibaca lah. Sangat menarik, dan kalau kalian suka yang namanya fiksi ilmiah, ini wajib baca ini. Nah, sekian resensi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.